الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, para peserta yang bergabung dalam link Zoom untuk kegiatan konsultasi syariah pada malam hari ini. Pertama-tama, saya mengajak kita semua untuk kembali bersyukur dan memuji pada Allah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis secara online dalam kegiatan konsultasi syariah ini. Ini tentu salah satu di antara karunia dan nikmat Allah yang diberikan pada kita, memudahkan pada kita jalan-jalan menambah keilmuan, wawasan, dan juga mudah-mudahan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disampaikan tadi oleh host kita, Ustadz Amirullah, bahwa materi pengantar kita pada malam hari ini seputar upaya membentengi diri dari ain, terutama untuk anak-anak kita dan keturunan kita yang rawan terkena ain, dan syariat kita begitu lengkap dan sempurna memberikan bimbingan dan arahan dalam menyikapi dan mengobati berbagai macam penyakit, termasuk diantaranya adalah penyakit yang diakibatkan oleh al-ain. Di materi malam hari ini dari kitab yang dijadikan sebagai referensi dan rujukan dalam kajian pengantar, yaitu Fiqhu Tarbiyatil Abna, ada satu topik yang terkait dengan tema ini, ditulis oleh penulisnya Syekh Al-Adawi, bahwa al-ainu haqqun kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa ain itu adalah suatu hal yang benar adanya, nyata dan benar eksistensinya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya membaca dulu apa yang ditulis oleh penulis, lalu kita coba membedahnya dan ta'liq beberapa hal yang dipandang perlu dita'liq. Kata penulis, فقد يصاب الولد بعين أحد الحاسدين وتدور به عند الأطباء وتذهب وتجيء ولا ينفع معه نوع من هذا الطب, bahwa boleh jadi seorang anak itu tertimpa penyakit ain dari salah seorang yang hasad, hingga akhirnya Anda berkeliling ke sana kemari, berpindah dari satu dokter ke dokter yang lain, tetapi kenyataannya obat yang diberikan dan diagnosa yang diberikan oleh dokter tidak berpengaruh sama sekali. إذ هو مريض بمرض من نوع آخر يحتاج إلى علاج آخر ألا وهو الرقية. Karena dia sakit dengan
eh, penyakit lain yang membutuhkan pengobatan, juga pengobatan lain dari yang diberikan oleh dokter, yaitu pengobatan secara ruqyah. وقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت جعفر فرأى أجسام بني جعفر ضارعة فسأل عن ذلك أمهم فقالت تسرع إليهم العين يا رسول الله قال فاسترقي لهم فاسترقي لهم. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunjung ke rumah Ja'far, sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau melihat dan menyaksikan fisik dari anak-anak beliau rata-rata kurus. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada ibu mereka, kepada Asma bintu Umais, tentang sebab mereka kurus seperti itu. Lalu dijawab oleh ibu mereka, Asma bintu Umais, bahwa mereka sering-sering terkena ain, ya Rasulullah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepadanya, kepada Asma bintu Umais, untuk meminta diruqyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, akhraja Muslimun fi sahihihi min hadits Jabir ibn Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir ibn Abdullah, beliau menuturkan bahwa rakhasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li ali Hizam li ali Hazmin fi ruqyatil hayyah. Waqala li Asma bintu Umais. Lalu beliau mengatakan kepada Asma bintu Umais, "Mali ara ajsama bani akhi dhari'atan tusibuhumul hajah." Mengapa aku melihat fisik dari keturunan saudaraku, sepupuku maksudnya, yaitu Ja'far ibnu Abi Talib, rata-rata kurus. Apakah mereka ini kekurangan gizi? Tusibuhumul hajah, apakah mereka kekurangan nutrisi? Qalat la. Asma bintu Umais menjawab bahwa tidak, sesungguhnya bukan karena itu. Walakinnal ainu tusri'u ilaihim. Akan tetapi ain seringkali menimpa mereka. Cepat mereka tertimpa ain. Faqal, yakni Nabi SAW berkata kepadanya, arqihim, ruqyah mereka. Qalat fa'aradtu alaihi. Lalu Asma meminta kepada Nabi untuk meruqyahnya. Faqala arqihim atau arqihim, cari tukang ruqyah untuk mereka. Lalu penulis mengatakan, Fasubhanallah, kaifa atharatil ainu fil atwal wa kanat sababan fi nahafatihim wa dha'fi ajsamihim. Subhanallah, bagaimana ain itu bisa berpengaruh sangat kuat kepada anak-anak. Bagaimana ain ini bisa menjadikan anak itu menjadi kurus dan lemah fisiknya. Ini ta'liq dari penulis berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Wa fi sahihaini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi wajhi jariyatin li ummi Salama sab'atan faqala istarqu laha fa inna biha an-nadhrah.
Nabi Shallallahu Alaihi dalam hadits sahihaini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seorang pembantu atau budak dari Ummu Salamah, di wajahnya ada warna yang lain dari warna dasar wajahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ummu Salamah atau keluarga Ummu Salamah untuk meminta pembantu atau budaknya diruqyah. Kata Nabi, fa inna biha an-nadhrah, karena jariyah ini atau budak ini atau anak ini ada tertimpa an-nadhrah, pandangan mata ain. Syahidnya bahwa dari pembahasan ini hal yang terpenting bahwa yang namanya ain itu adalah sesuatu yang benar adanya, nyata dalam kehidupan, tentang adanya penyakit ain atau musibah ain. Lalu di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinukil oleh penulis buku ini diberikan solusinya berupa ruqyah. Hadirin dan hadirat sekalian, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istilah ain ini, walaupun mungkin sebahagian kita sudah sering kali mendengarkan apa yang disebut dengan ain, tetapi tidak mengapa sebagai bahagian daripada melengkapi wawasan kita. Ain ini sebetulnya diambil dari kata ain, dan makna al-ain dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna. Bisa bermakna mata air, bisa bermakna mata-mata, yaitu intelijen, bisa juga bermakna mata yang dipakai untuk melihat. Dan ini makna dasarnya, asalnya seperti itu. Kenapa disebut sebagai ain? Karena penyebaran penyakit ini umumnya adalah tersebar lewat pandangan mata dari seorang ain atau hasid. Jadi disebut penyakit ain karena tersebar lewat pandangan mata dari seorang yang hasad atau seorang yang ain. Ain isim fa'il daripada ain. Artinya yang memiliki pandangan mata jahat dalam tanda petik. Jadi ini sebab penamaan musibah penyakit ini karena media utamanya adalah lewat pandangan mata. Dan yang dimaksudkan secara urf dan istilah, terutama dalam hal ini adalah di kalangan para aktivis ruqyah dan praktisi ruqyah, adalah bahwa ain ini adalah pandangan mata seseorang yang memiliki potensi ain di saat dia melihat dan memandang kepada sesuatu yang dia takjub padanya. Lalu disengaja atau tidak disengaja keluar dari pandangannya sesuatu yang merusak dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada objek yang dilihatnya. Karena itu disebutkan oleh para ahli bahwa penyakit ain ini bisa tersebar tanpa ada unsur kesengajaan dari orang yang memiliki potensi ain kepada objek yang terkena. Bahkan boleh jadi ain itu yang keluar dari dirinya bisa menimpa dirinya sendiri.
Ini tentu saja adalah hal yang kadang-kadang sulit untuk dideteksi karena dia bersifat halus, tetapi penjelasan para ulama kita disebutkan bahwa haqiqatul ain huwa nadharun bistihsanin masyubin bihasadin min khabithi tabai yahsulu lil manzuri minhu darar. Bahwa esensi daripada ain itu adalah pandangan seseorang yang memiliki potensi ain, yang ketika melihat sesuatu dia merasa takjub sehingga muncul dari dirinya perasaan takjub itu dibarengi dengan perasaan hasad yang keluar dari potensi buruk dalam diri seseorang yang berpengaruh kepada objek yang dilihatnya. Ini penjelasannya. Jadi dia adalah pandangan seseorang yang memiliki potensi buruk dalam jiwanya, baik yang keluar karena disadari atau tidak disadari, walaupun umumnya adalah disadari, tetapi ada kasus-kasus yang disebutkan para ulama bahwa boleh jadi tidak disengaja. Bahkan yang lebih berbahaya adalah bila mana ain ini keluar dari diri seseorang dan menimpa dirinya sendiri. Ya, disebutkan antara lain oleh Al-Imam Ibnu Qayyim bahwa dia ibaratnya seperti busur panah yang keluar dari jiwa seseorang yang hasad atau yang ain, yang tertuju kepada objek yang dilihatnya, terutama objek yang dilihat secara hasad dan secara dengki. Akhirnya kemudian penyakit ini menimpa objek tersebut. Tentu saja semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penjelasan tentang ain ini disebutkan oleh beberapa di antara kalangan ahli tafsir bahwa di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, antara lain misalkan dalam kisah Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam ketika mewasiatkan kepada putra-putranya dalam kisah di saat mereka datang mengadu nasib ke Mesir, lalu kemudian mereka berbondong-bondong ke sana dan dinasihati untuk masuk menemui wazir, dalam hal ini Yusuf alaihissalam yang belakangan diketahui bahwa itu adalah Yusuf. Mereka diminta untuk masuk dalam menjumpai wazir tersebut dari pintu-pintu yang berbeda. Ya bani la tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dari beberapa salaf, antara lain dari Ibnu Abbas dan yang lainnya seperti Mujahid, Ad-Dhahhak dan Qatadah, bahwa Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam mewasiatkan mereka untuk masuk dari pintu-pintu yang berbeda agar kiranya mereka tidak tertimpa ain. Sebab mereka ini adalah orang-orang yang ganteng, anak-anak Yakub ini rata-rata ganteng, dan dikhawatirkan jika mereka masuk secara bersamaan orang-orang melihatnya merasa takjub dengan mereka, lalu terkena ain dari orang yang memandang dan melihatnya, sehingga diwasiatkan seperti itu. Begitu juga dengan firman Allah dalam surah Al-Qalam ketika Allah menceritakan tentang sikap orang-orang kafir kepada Nabi SAW di saat beliau berada di Mekah. Wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Kata Ibnu Abbas dan Mujahid, makna la yuzliqunaka bi absarihim, bahwa mereka seandainya mampu, mereka bisa saja atau hampir saja mereka menggunakan ain untuk kemudian mereka timpakan
kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hasad dan dengki mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sekiranya mampu untuk melakukan itu, maka mereka lakukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dasar daripada adanya ain yang dibahas di pembahasan ini. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti juga dinukil oleh penulis bahwa al-ainu haq, namanya ain itu adalah sesuatu yang nyata, benar adanya, bukan dongeng, bukan sesuatu yang fiktif. Walaupun memang sebabnya kadang-kadang sulit untuk terdeteksi, karena dia adalah penyakit yang menimpa seseorang secara halus dan secara qada kadang-kadang sulit untuk dibuktikan. Namun semua itu bisa terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ain itu benar adanya, dan seandainya ada sesuatu yang bisa mengubah takdir atau mendahului takdir seseorang, maka ain itu bisa mengubahnya. Ini menunjukkan dan untuk memastikan bahwa penyakit ain itu benar adanya, sampai Nabi menggambarkan sekiranya ada sesuatu yang bisa mengubah takdir dan mendahului takdir, maka ain itu bisa mendahuluinya. Tetapi ini namanya pengandaian yang dimaksudkan sebagai mubalaghah. Karena itu Nabi SAW mengatakan, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Bahwa ain itu benar, dan seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, mengubah takdir, niscaya ain itu bisa mendahuluinya. Lalu kata Nabi SAW, wa idastaghsaltum atau wa idastughsiltum faghsilu. Jika kamu diminta untuk mandi, maka mandilah. Maksudnya bahwa jika seseorang yang dipandang atau dituduh sebagai sumber daripada ain diminta untuk mandi, agar air mandinya itu bisa disiramkan kepada objek yang terkena ain sebagai upaya penyembuhan dan pengobatannya, maka hendaklah kalian mandi. Ini penjelasan tentang hakikat ain dan dalil akan eksistensi dan adanya yang disebut dengan ain tersebut. Kemudian selanjutnya sedikit nukilan penjelasan dari sebagian ulama, antara lain oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, berkenaan dengan bagaimana ain itu bisa berpengaruh kepada objek yang terkena. Padahal ini hanya pandangan mata semata. Kata beliau bahwa hendaknya dipahami bahwa tabiat manusia itu berbeda-beda. Ya, jiwa manusia juga beragam. Ada orang yang jiwanya memang baik. Ada jiwanya dipengaruhi oleh faktor-faktor kejahatan. Tabiatnya adalah tabiat yang jahat. Sehingga pada jiwanya bisa terjadi, bisa saja ada racun, ada sum yang ada di dalam jiwanya yang bisa keluar lewat mata, lalu kemudian menimpa orang yang tertuju pandangannya. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, inna taba'i'an nasa takhtalif, inna taba'i'an nasi takhtalif, faqad yakunu dhalika min summin yasilu min ainil a'ini fil hawa ila badalil ma'yun. Kata beliau bahwa boleh jadi itu adalah racun yang keluar dari mata seorang ain, seorang hasid, yang keluar dari matanya kemudian sampai kepada objek yang terkena atau kepada tubuh orang yang terkena ain,
orang yang terkena ain lewat media angin atau hawa. Ya, kata beliau, faqad yakunu dzalika min summin yasilu min ainil aini fil hawa wa badanil ma'yud. Lalu beliau mengatakan bahwa sebahagian di antara orang-orang yang sadar bahwa dirinya ada potensi ain, itu menceritakan pengalamannya bahwa jika saya melihat sesuatu yang menakjubkan saya, kata Imam Ibnu Rajab Ibnu Hajar menukil dari seseorang yang punya potensi ain, idza ra'aitu syai'an yu'jibuni wajadtu hararatan takhruju min aini. Jika saya menyaksikan sesuatu yang menakjubkan saya, maka tiba-tiba terasa ada panas yang keluar dari mata saya. Nah, ini menjadi bukti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar tadi, bahwa itu pengaruh dari jiwa yang buruk keluar dari mata sampai terasa bagi orang ain itu panasnya. Lalu kata beliau sebagai ta'liq beliau atas apa yang beliau nukil, falladhi yakhruju min ainil ain sahmun ma'nawiyyun idza sadafa al-badan la wiqayata lahu athara fihi. Kata beliau, jadi yang keluar dari mata seorang ain itu ibaratnya seperti busur panah. Ya, secara maknawi tentu saja, bukan hissi. Yang keluar dari mata seseorang ain ibaratnya seperti busur panah yang jika menimpa badan yang tidak memiliki perisai dan benteng, maka itu sangat berpengaruh, sangat berpotensi untuk menimpa objek yang terkena ain tadi. Karena ibaratnya busur panah keluar dari mata, di saat pandangannya tertuju kepada objeknya, ya katakanlah anak-anak, ya bahkan jadi manusia bisa terkena, bahkan kendaraan dan hewan pun bisa terkena ain seperti ini, atau harta benda. Maka kata beliau, ini seperti saham atau seperti busur panah yang keluar dari mata seorang ain jika tertuju kepada objeknya, lalu objeknya ini tidak berada dalam kondisi terlindungi dan memiliki perisai, maka itu bisa terkena. Wa illa lam yanfadh as-sahmu bal rubbama rudda ala sahibihi kasahmil hissi sawa. Kata beliau, kecuali bila objek ini, objek yang terlihat oleh mata ain tadi, itu adalah objek yang memiliki perisai dan pelindung. Kalau objek yang dilihat oleh mata ain ini adalah objek yang terlindungi, maka ainnya itu tidak bisa menembus. Bahkan bisa jadi ainnya ini, penyakit ainnya itu bisa terpental kembali kepada dirinya, sehingga dirinya yang terkena. Seperti ibaratnya busur panah yang yang dipanahkan, yang dilemparkan oleh seorang pemanah, lalu kemudian objeknya sangat kuat sehingga panahnya bisa terpental kembali, dan ketika terpental bisa kembali kepada tukang panahnya. Seperti itu gambaran Al-Imam Ibnu Hajar tentang esensi ain. Jadi esensi ain adalah penyakit yang ada dalam jiwa seorang ain yang keluar dari matanya kepada objek yang dilihat, bila mana objek yang dilihatnya itu tidak memiliki perisai dan pelindung. Jika objek yang dilihat itu memiliki perisai dan pelindung, maka tidak terkena dengan izin Allah, bahkan boleh jadi ainnya itu terpental dan kembali kepada ain atau hasidnya itu sendiri. Nah, ini esensinya, hadirin dan hadirat kalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang al-ain. Jadi
dia adalah dari penyakit jiwa atau kondisi jiwa yang khabith, yang keluar lewat mata seorang hasid untuk menimpa objek yang dihasad. Lalu di sini disebutkan oleh penulis bahwa cara untuk mengobati ain ini adalah dengan meruqyah. Ini salah satu di antara dua cara utama yang digunakan untuk orang yang sudah tertimpa ain. Jadi terkena penyakit ain, maka salah satunya adalah dengan meruqyah. Sebagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Asma bintu Umais untuk kemudian mencarikan tukang ruqyah agar dia diruqyah. Ini cara yang disebutkan di dalam buku ini. Kemudian cara yang kedua, dan bila ini bisa dilakukan maka ini yang lebih efektif atau biasanya lebih manjur ketimbang yang pertama. Walaupun yang pertama manjur tetapi biasanya butuh proses yang lebih lama dibandingkan dengan cara yang kedua. Cara yang kedua juga disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang tadi dibacakan ketika beliau mengatakan al-ainu haqqun walau anna syai'an walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathu wa idza stughsiltum faghsilu. Kata beliau, jika Anda diminta untuk mandi maka mandilah. Maksudnya bila seseorang, jadi cara yang kedua, kalau cara yang pertama saya kira umum kita sudah paham dan mengerti tentang pengobatan ain lewat ruqyah. Cara yang kedua adalah bila diketahui sumber dari ain ini, orangnya diketahui secara pasti, atau kalau seandainya sulit untuk dipastikan, paling tidak adalah ghalabatul dzan, diasumsikan atau dituduh, ada orang tertuduh bahwa dialah sebabnya terkena ain, dialah sumber ain, maka diminta kepadanya untuk mandi, lalu dari hasil mandinya, air mandinya itu ditada, lalu kemudian disiramkan kepada orang yang terkena ain dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sembuh seketika. Ini cara yang lebih manjur atau sangat manjur bila subjeknya ketahuan. Namun ini tentu perlu juga ekstra hati-hati karena ini berkenaan dengan masalah privasi. Karena tidak mudah orang menerima apa yang dituduhkan oleh orang kepada orang tersebut. Orang menganggapnya dia adalah sumber ain, sementara dia sendiri mungkin tidak merasa. Atau bahkan mungkin dia merasa tetapi dia tidak mau dipermalukan, sehingga tidak mudah untuk kemudian diminta untuk mandi, apalagi kalau diminta secara atau didesak sehingga dia bisa menimbulkan hubungan yang tidak enak antara objek yang terkena ain atau keluarganya dengan dirinya sendiri. Karena itu perlu melakukan pendekatan persuasif untuk hal tersebut. Tetapi poinnya di sini bahwa cara yang paling manjur untuk penyakit ain ini adalah lewat cara tadi. Kalau ketahuan sumber ainnya, maka dimohon diminta untuk mandi, lalu air mandinya ditada untuk disiramkan atau dimandikan kepada objek yang terkena ain. Dengan itu insya Allah Ta'ala akan sembuh. Ini cara yang kedua yang berkenaan dengan ain. Cara yang pertama tadi adalah ruqyah, sebagaimana dianjurkan atau dinasihatkan oleh Nabi kepada Ummu Sulaim, Asma bintu Umais, untuk kemudian dicarikan tukang ruqyah untuk anak-anaknya. Dan yang kedua tadi adalah dengan cara meminta kepada orang yang diprediksi atau diasumsikan sumber ain untuk mandi, lalu air mandinya ditada dan dimandikan kepada orang yang terkena ain.
Ini bila seseorang sudah terkena sebagai upaya pengobatan. Adapun cara yang lainnya adalah cara preventif, yaitu upaya membentengi diri dari penyakit ain yang bisa menimpa diri kita dan anak-anak kita, bahkan harta benda kita, kendaraan kita, dan barang-barang yang kita miliki itu bisa terkena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syariat kita memberikan tuntunan untuk membentengi diri sebelum terjadinya. Di sini antara lain saya mengutip dari salah satu kitab, yaitu kitab Fathul Haqqil Mubin fi Ilajis Sara'i was Sihri wal Ain, karya Dr. atau Al-Ustadz Dr. Abdullah bin Muhammad bin Ahmad At-Tayyar. Beliau menyebutkan beberapa upaya preventif untuk menghindari diri dan keluarga termasuk anak-anak dari ain ini. Yang pertama adalah beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga zikir rutin, ya, zikir pagi, zikir petang, zikir sesudah salat 5 waktu, zikir sebelum tidur, dan zikir-zikir lainnya. Terutama zikir atau wirid yang di dalamnya ada bacaan al-mu'awwidzat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas, atau al-mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir, qul a'udzu birabbin nas juga sampai akhir. Yang kedua adalah dianjurkan kepada diri kita dan orang lain untuk selalu memuji pada Allah Subhanahu wa taala di saat kita menyaksikan sesuatu yang sangat menakjubkan diri kita, atau kepada seseorang yang di saat dilihat oleh orang lain menjadi takjub dengan orang tersebut, untuk memuji pada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan antara lain Masya Allahu la quwata illa billah. Jadi ini setiap kali kita melihat sesuatu yang sangat bagus dan menakjubkan kita, maka dianjurkan untuk membaca Masya Allahu la quwata illa billah, atau berdoa keberkahan kepadanya. Allahumma barik fihi wala tadurruhu. Allahumma barik fihi wala tadurruhu. Ini juga yang disarankan atau yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Ashabul Jannatain dalam surah Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaula id dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah. Jadi ini pentingnya kita menjaga zikir, termasuk diantaranya zikir la haula wa la quwwata illa billah, atau masya Allahu la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma barik fihi. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah berusaha untuk menghindar dari orang yang sudah dikenal sebagai sumber ain. Menghindar dan tidak banyak berinteraksi, karena penyakit ain ini bisa keluar dari seorang yang berpotensi ain secara disengaja atau tidak disengaja. Ibaratnya seperti saham yang lepas atau busur panah yang lepas dari dari tempatnya, lalu bisa menimpa seseorang yang berada di sekelilingnya, terutama jika yang ada di sekelilingnya ini tidak terbentengi dengan atau tidak memiliki perisai yang melindunginya. Sehingga ini upaya preventif yang bisa dilakukan untuk menghindar tidak berinteraksi banyak dengan orang yang diprediksi atau yang dianggap sebagai sumber ain. Lalu yang lain juga disarankan kalau terpaksa harus berinteraksi, maka berusaha untuk berperilaku baik kepada orang yang
menjadi sumber ain ini, berbuat ihsan kepadanya. Seperti misalnya seseorang yang punya harta yang banyak. Lalu ada orang yang di sekelilingnya mungkin orang yang miskin yang bisa terpancing hasad kepadanya dan kepada harta bendanya untuk kemudian berbuat ihsan kepada orang miskin yang bisa karena hasadnya muncul jiwa buruknya atau muncul potensi keburukan dalam dirinya sehingga kemudian menyebabkan tertimpanya aib. Kemudian yang lain, yang kelima adalah berusaha untuk menutupi objek yang dikhawatirkan bisa terkena aib. Misalkan anak-anak kita yang mungkin kelihatan cantik atau anak-anak kita kelihatan ganteng dan lucu-lucu ya, sehingga orang yang melihatnya bisa menjadi hasad dan dengki, lalu kemudian secara sengaja atau tidak sengaja keluar dari dirinya ain tersebut, akhirnya menimpa anak-anak kita. Dan yang berikutnya adalah orang tua berusaha untuk selalu membentengi anak-anak itu dari penyakit ain tersebut dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang bisa menimpa berupa penyakit ain. Sebagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beristiadah kepada Allah untuk kedua cucunya agar kemudian terbentengi dari ain. Ini yang ke enam ya, berusaha untuk bisa melindungi dan mendoakan anak-anak tersebut dari kemungkinan tertimpa ain. Lalu kemudian yang berikutnya adalah beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepadanya dalam segala keadaan dan kondisi, karena orang yang senantiasa bertawakal kepadanya niscaya Allah akan melindungi dan mencukupinya. Saya kira ini beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai upaya preventif dalam menghindari diri kita dan anak-anak kita beserta harta-harta yang kita miliki, termasuk kendaraan-kendaraan yang kita punyai, untuk terhindar dari al-ain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri-diri kita dan orang yang kita cintai, baik anak-anak kita, orang tua kita dan kerabat kita, ikhwah dan akhwat-akhwat kita dari al-ain ini. Saya kira demikian Ustaz Amrullah. Ini ternyata sudah kelewatan waktu ya, dari waktu yang tersedia. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadal Ustaz. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan kepada Ustadz kita. Kami ucapkan atas materi pengantar yang Masya Allah sangat lengkap, sebagai panduan juga untuk para orang tua untuk membentengi keluarga, khususnya anaknya, dari bahaya penyakit ain. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz kita atas materinya. Dan Masya Allah, ya mungkin kita masuk di sesi tanya jawab. Ada sedikit waktu yang tersisa insya Allah di malam hari ini untuk kita membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini, Ustaz. Ya. Pertanyaan Ustaz. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, dari Muhammad Hadiningrat. Bismillah. Afwan, Ustaz, apakah penyakit ain itu bisa terjadi
dari dampak iri hati saudara kandung kita sendiri atau hasadnya orang lain kepada kita akibat saudara kita sendiri, Ustaz. Apakah ain itu bisa datang dari saudara sendiri, Ustaz? Iya, secara umum bisa saja terjadi dari saudara kandung kita atau saudara jauh, saudara yang tidak punya, dalam tanda petik ya, orang lain yang memiliki rasa hasad. Jadi karena ain ini adalah lahir dari, keluar dari seorang ain atau hasid, kadang-kadang juga disebut hasid, sehingga tidak membatasi subjeknya pada orang yang tidak punya kekerabatan dengan kita. Bahkan boleh jadi orang terdekat dari kita, bahkan bisa jadi seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajar, bahwa boleh jadi orang yang terkena ain itu juga sumbernya dari dirinya sendiri. Jadi potensinya bisa terjadi dari orang yang dekat dengan kita dari segi nasab, berupa saudara kandung atau saudara sebapa atau seibu, ataupun kerabat-kerabat yang lainnya. Iya, saya kira itu. Kalau pertanyaannya adalah apa memungkinkan atau potensinya ada, ya betul ada potensi yang terjadi seperti itu. Nah, Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan masih terkait dengan ain ini, Ustaz. Pertanyaannya, apakah ain ini, Ustaz, hanya berlaku ya bagi mata yang dalam hal ini melihat secara langsung, ataukah dia juga berpotensi terkena ain saat seperti melihat melalui media, ya foto dan lain sebagainya secara online, ya dalam iya. hal ini. Iya betul, ini pertanyaan yang warid dalam berkenaan dengan ini. Tadi tidak disinggung itu bahwa umumnya memang bisa tersebar penyakit ini dari penglihatan langsung dari subjeknya. Tetapi ulama kita juga menyebutkan bahwa boleh jadi itu bisa terjadi tanpa dilihat langsung oleh sumber ain itu. Baik karena yang punya potensi itu secara fisik cacat matanya, tetapi potensinya ada sehingga bisa menyebabkan objek itu terkena dari jiwanya, dari yang keluar dari dirinya, walaupun tidak melalui penglihatannya secara langsung. Bahkan disebutkan bahwa terkadang ain ini bisa menimpa objek yang hanya disampaikan kepadanya tentang data-data objek yang terkena. Jadi karena dalam jiwanya memang terdapat potensi buruk, sehingga dari jauh pun itu bisa berpengaruh. Gambaran yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar tadi, bahwa dia adalah saham maknawi, ya, atau dalam ungkapan lainnya adalah seperti seperti racun maknawi yang keluar dari subjeknya yang dibawa oleh media angin kepada objeknya. Ini tentu relatif. Ya, bisa jadi lewat angin atau lewat media lainnya, atau roh-roh jahat yang bisa sampai kepadanya. Jadi banyak faktor yang bisa mengantarkan. Tetapi kalau pertanyaan tadi apakah bisa keluar ain itu tanpa penglihatan langsung, jawabannya iya. Menurut penjelasan sebagian ahli. Saya pribadi bukan praktis, tetapi dari hasil bacaan jelas dikemukakan bahwa ain ini bisa juga keluar dari seseorang yang tidak melihat secara langsung, baik karena adanya faktor cacat fisik dari sumbernya, atau karena faktor jarak yang jauh. Nah, sekarang kalau pertanyaan tadi apakah bisa lewat media, kalau saja tadi medianya secara halus hanya angin saja, maka media yang saat ini utamanya media
apa namanya foto dan lain-lain video itu sangat memungkinkan untuk ditunggangi dalam hal ini. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum atas jawabannya. Kita Ya. lanjutkan dari hamba Allah. Pertanyaannya, Ustaz, misalnya ya seseorang yang mungkin apa ya istilahnya, dia ada usaha, Ustaz, jualan dan sebagainya. Ya, apakah mungkin terkena ain, Ustaz? Misalnya kita sering memposting, ya walaupun bukan tidak menampakkan wajah, ya kadang dikasih stiker dan lain sebagainya, Ustaz. Seperti makanan-makanan yang diposting untuk jualan misalnya, Ustaz, dan sebagainya. Apakah hal-hal seperti ini juga berpotensi terkena ain, Ustaz? Semuanya berpotensi. Karena itu berpotensinya dari dua arah. Itu bisa memancing orang yang hasad. Memancing dari orang yang hasad. Sehingga orang yang hasad bisa keluar dari jiwanya, baik disengaja dan umumnya seperti itu ataupun disengaja, lalu kemudian tertuju kepada objek yang menjadi sebab dia hasad. Itu yang pertama. Yang kedua, utamanya bila kemudian objek ini tidak terlindungi dengan zikir-zikir yang masyru'. Oleh karena itu kita dalam segala keadaan dan dalam segala kondisi kita perlu untuk kemudian membentengi diri kita. Tidak, Sebab penyakit-penyakit itu bisa salah kapan satu saja sebab ain. Tidak semua keluar dan tertimpa objek yang ada di sekeliling kita. Baik diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, termasuk harta milik kita, itu bisa terkena. Jadi harus kemudian bila kita memang ingin memposting, maka hindari hal-hal yang bisa memancing orang untuk menjadi hasad, dan senantiasa berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan objek yang kita posting tadi. Wallahu a'lam. Kita mungkin bisa beristighnath dengan isti'adzah Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk anak-anak yang yang ingin dibentengi dari penyakit lain. Seperti dalam doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamah." Jadi ada dua subjek yang kita beristiadzah daripadanya, yaitu min kulli syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Ya, termasuk dalam hal ini postingan-postingan kita. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz, atas jawabannya. Ya, mungkin yang mungkin yang terakhir, Ustaz, karena keterbatasan waktu kita. Ini penting juga pertanyaannya, Ustaz, dari saudari Emawati dan saudara Adi. Ya, ini mirip pertanyaannya, Ustaz. Afwan, bagaimana cara kita mengetahui kalau seseorang itu berpotensi bisa menyebabkan ain? Ya, dan juga senada, Ustaz, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa fulan lah yang penyebab penyakit ain bagi anak kita, Ustaz? Misalnya kita yang berupaya mencari orang yang bisa berpotensi itu dan mungkin itu wasilah untuk kesembuhan anak kita. Bagaimana kita mendeteksinya bahwa orang inilah yang menyebabkan penyakit ain itu, Ustaz? Agar kita tidak sembarang menuduh ya siapapun itu, ya, karena terkait dengan mandi dan lain sebagainya, Ustaz, untuk pengobatannya. Baik. Yang pertama, kalau ada orang yang sudah terdeteksi sebelumnya atau ada pengalaman yang serupa dan ketahuan, maka itu jelas. Jadi lebih kepada pengalaman real di lapangan, interaksi yang dari padanya diketahui bahwa fulan punya potensi. Kalau mungkin kita di Sulawesi Selatan, ibaratnya seperti orang yang tahu bahwa si fulan itu ada ya orang bilang sebagai parakam, misalkan dikenal sebagai punya potensi sebagai parakam. Lalu seperti itu. Jadi
kalau sudah ketahuan seperti itu jelas. Yang kedua, dari pengalaman, misalkan dari interaksi yang ada, tidak ada orang yang berinteraksi dengan kita atau dengan anak-anak kita yang terkena ain kecuali orang tertentu. Sehingga dari situ bisa menjadi apa namanya Iya. menjadi cara awal untuk mendeteksi lebih jauh. Dan ini disebutkan juga di dalam buku ini bahwa boleh jadi dari hasil investigasi melalui pengalaman dan interaksi yang terakhir kepadanya. Dan ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang terkena ain, lalu kemudian ditanya, apakah ada orang yang kamu tuduh atau kamu persepsikan sebagai sumber daripada ain? Lalu kemudian dia menyebut nama seseorang. Ini kisahnya disebutkan antara siapa? Antara Rabi'ah, Amir ibnu Rabi'ah dengan Sahal ibnu Hanif. Lalu kemudian Sahal ibnu Hanif ini terkena ain dari Amir ibnu Rabi'ah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sahal, apakah ada seseorang yang kamu tuduh menjadi sumber daripada ain? Lalu keluarga daripada Sahal ini mengatakan Amir ibnu Rabi'ah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai marah dan nampak dari wajahnya kemarahannya. Lalu beliau mengatakan, alama yaqtulu ahadukum akhahu. Atas dasar apa salah seorang di antara kamu membunuh saudaranya? Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Amir ibnu Rabi'ah untuk mandi, mencuci wajahnya, mencuci tangannya sampai sikut, lalu kemudian kakinya sampai lututnya, lalu kemudian badannya, dan dari hasil mandi tersebut atau cucian tersebut kemudian ia meminta untuk kemudian disiramkan atau dimandikan kepada Sahal ibnu Hanif, lalu kemudian dia menjadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syahidnya di sini adalah berangkat dari orang yang berinteraksi dengan Sahal ibnu Hanif, yaitu Amir ibnu Rabi'ah, yang menjadi orang yang tertuduh, lalu kemudian Nabi memintanya untuk mandi, dan dari hasil mandi itu kemudian disiramkan kepada Sahal ibnu Hanif. Jadi berangkat dari interaksi, mendeteksinya dari situ. Kalau memang belum diketahuan orang yang punya potensi besar mengeluarkan ain dari dirinya. Kalau ketahuan, apalagi pernah berinteraksi dengannya, maka akan lebih mudah. Namun seandainya tidak, maka cara tadi berusaha untuk mereview kira-kira terakhir berinteraksi dengan siapa, dan tentu juga dengan indikasi-indikasi tertentu. Tidak semua juga orang berindikasi seperti itu. Namun itu tadi, tetap ekstra hati-hati, karena sebab ini bisa menimbulkan hubungan yang tidak baik antara keluarga yang terkena ain dengan orang yang tertuduh sebagai sumber ain. Karena tentu semua orang menganggap ini adalah persoalan privasi, dan tuduhan tanpa bukti itu sesuatu yang berat untuk kemudian dibuktikan atau menghindari hal-hal yang negatif tadi. Wallahu a'lam. Saya kira demikian, Ustaz. Baik, Ustaz. Masya Allah. Syukran wa jazakallah khairan, Ustaz. Sudah lewat 10 menit ya.
perjumpaan kita di malam hari ini. Kami mohon maaf sekali kepada para pemirsa, masih banyak pertanyaan yang masuk, namun qadarullah, karena keterbatasan waktu kita tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk. Kami ucapkan terima kasih atas semua pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bisa dijawab. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas malam hari ini kebersamaannya. Ya Ustaz, kita sedang menemani kita di malam hari ini memberikan materi yang lengkap tadi terkait dengan AIN. Semoga kita sebagai para orang tua atau calon para orang tua bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dan kita bisa amalkan apa yang telah kita dengarkan dari Ustadz kita. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz kita. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kebaikan beliau di akhirat kelak apa yang telah beliau sampaikan. Dan mari kita tutup perjumpaan kita di malam hari ini pada program konsultasi syariah. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم، شكرا لكم جميعا. بسم الله.